Siapa tahu mau makan. Wah ini semoga aja nanti bisa. Saudaraku, kita selupkan di sini aja. Buang. Kalau ngomongin soal mancing, buat sebagian orang Indonesia, ini bukan sekedar hobi, ini ritual, ini terapi. Bahkan kadang, ini alasan paling elegan buat kabur sebentar dari rutinitas hidup. Ada yang mancing buat cari ketenangan, ada yang mancing buat cari lauk, ada juga yang mancing cuma buat bisa duduk berjam-jam sambil mikir hidup mau dibawa kemana. Nah, sekarang coba bayangin, gimana rasanya kalau orang Indonesia yang terbiasa mancing di sungai, empang, rawa, atau laut, tiba-tiba mancing di Jepang. Negara yang terkenal super tertib, negara yang terkenal bersih, dan negara yang katanya sungainya penuh ikan karena orang sana nggak pernah ngakepin ikannya. Tapi bener gak sih? Apakah mancing di Jepang itu semudah lempar kail terus dapat ikan? Coba lihat video-video ini. Ini di sungai ya, bisa kita lihat ikannya lumayan besar. Ada yang tahukah ini ikan jenis apa? Ikan sidat kah, lele kah, atau ikan belut? Coba yang teman-teman tahu, boleh di komen ya. Nih targetnya di depan mata nih, yo. Ngumpul yo. Yo. Yo, gelo. Yo makan yo. Oh. Dilepas nah, Lur. Sikat. Oh. Dapat lagi. Biasanya orang Indonesia yang pertama kali datang ke Jepang bakal kagum sama satu hal. Sungainya. Bukan karena sungainya gede banget, bukan juga karena arusnya deras, tapi karena bersih banget. Airnya bening, kadang sampai kelihatan dasar sungai. Batu-batu kelihatan jelas, bahkan ikan-ikan kelihatan berenang bergerombol. Buat orang Indonesia, ini sering jadi pengalaman yang agak mind-blowing. Karena di banyak daerah di Indonesia, sungai sering identik dengan air keruh, sampah plastik, atau limbah rumah tangga. Bukan berarti semua sungai di Indonesia jelek ya. Banyak juga sungai yang masih bagus. Tapi secara umum, perbedaannya cukup terasa. Strike teman-teman. Hitam legam. Dan biasanya, begitu orang Indonesia yang bekerja di sana lihat sungai Jepang, insting pemancing langsung muncul. Ini kalau dilempar kail, dapat ikan nggak ya? Rombongan orang Indonesia ini nggak tahan lihat saluran air di Jepang. Begitu lihat ikannya banyak banget, jiwa mancingnya langsung meronta-ronta. Sempat ditahan, tapi nggak kuat. Akhirnya gas mancing. Dan yang bikin salut, mereka tetap jaga sopan santun di negeri orang. Kalau kamu mancing di Jepang, kamu bakal lihat pemandangan yang mungkin jarang ditemui di beberapa tempat lain. Pemancing duduk rapi, peralatannya tertata, sampah hampir nggak ada. Bahkan banyak pemancing yang bawa kantong khusus buat sampah mereka sendiri. Dan kalau selesai mancing, mereka bersih-bersih dulu sebelum pulang. Ada semacam etika tak tertulis yang dijaga bersama. Dan ini yang sering bikin orang Indonesia yang mancing di sana merasa kagum sekaligus sedikit tersentil. Karena ternyata, kualitas lingkungan seringkali bukan cuma soal pemerintah, tapi soal kebiasaan masyarakat juga. Mereka tetap jaga sopan santun di negeri orang. Bukan asal turun mancing. Mereka izin dulu ke warga sekitar. Setelah dipastikan boleh, baru beli alat pancing dan gas mancing bareng. Momen sederhana ini nunjukin satu hal. Hobi boleh jalan, tapi etika tetap nomor satu dimanapun kita berada. Nah, ini bagian yang sering jadi bahan obrolan serius sekaligus refleksi. Kenapa sungai Jepang sering terlihat lebih banyak ikannya dibanding beberapa sungai di Indonesia? Jawabannya bukan cuma satu faktor. Pertama, pengelolaan lingkungan. Jepang punya sistem pengolahan limbah yang sangat ketat.
Air limbah rumah tangga dan industri biasanya sudah diolah sebelum masuk ke sungai. Ini bikin kualitas air tetap terjaga. Kedua, kesadaran masyarakat. Di Jepang, buang sampah sembarangan bukan cuma dianggap melanggar aturan, tapi juga melanggar norma sosial. Ketiga, regulasi perikanan. Populasi ikan dijaga dengan cara pembatasan tangkapan dan penebaran benih ikan secara rutin. Jadi ekosistemnya terus diperbarui. Pantesan aja tarikannya jangan kayak predator ganas mas bro. Segini besarnya ya Wak. Masya Allah, ya Allah. Kalau dibandingkan, Indonesia sebenarnya punya potensi luar biasa. Sungai kita lebih banyak, keanekaragaman ikan jauh lebih tinggi. Iklim tropis mendukung pertumbuhan ikan sepanjang tahun. Tapi tantangannya juga besar. Masalah pencemaran, penangkapan ikan yang tidak terkendali, dan kadang kurangnya kesadaran bersama. Padahal kalau potensi itu dijaga, sebenarnya Indonesia bisa jadi surga pemancing yang luar biasa. Ora sido mancing belo, kayak deloken kae. Wis didhisiki wong nyetrum, wah piye kae janjene wah hantek wae. Wes ngentekke cah ki. Banyak pekerja migran Indonesia di Jepang yang menjadikan mancing sebagai cara melepas stres. Setelah kerja panjang, setelah menghadapi tekanan hidup di negeri orang, mereka datang ke sungai, duduk diam, menunggu pelampung bergerak. Dan seringkali, bukan ikan yang mereka cari, tapi ketenangan. Ada cerita menarik dari beberapa orang yang bilang, mancing di Jepang justru bikin mereka lebih menghargai alam. Karena mereka melihat langsung bagaimana sistem yang tertib bisa menjaga keseimbangan lingkungan. Strek ya, pokoknya hari ini strek. Ini umpannya cuma roti loh. Roti dari Sebung. Kita rilis guys. Rilis ya. 2, 3. Mancing mania. Pada akhirnya, mancing bukan cuma soal ikan. Mancing itu soal kesabaran, soal menghargai proses. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa support channel ini dengan subscribe, like, dan share ke teman kamu yang juga hobi mancing atau yang lagi butuh alasan buat healing. Karena di channel ini, kita bakal terus ngobrol santai tentang kehidupan, pengalaman, dan cerita-cerita menarik dari berbagai sudut dunia. Dan siapa tahu, cerita berikutnya justru datang dari pengalaman kamu sendiri.